warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Ayu Dinasti dengan NPM 2140402036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penawaran tenaga kerja. Apa sih penawaran tenaga kerja itu? Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik pada setiap tingkat upah yang mungkin selama periode waktu tertentu. Menurut teori klasik, sumber daya manusia atau karyawan adalah individu yang bebas memutuskan apakah akan bekerja atau tidak. Pekerja bahkan bebas memutuskan berapa jam mereka ingin bekerja. Teori ini didasarkan pada teori konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya mengingat kendala yang dihadapinya. Penawaran tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penawaran jangka pendek dan kedua penawaran jangka panjang. Penawaran jangka pendek adalah penawaran tenaga kerja di mana jumlah total tenaga kerja yang dipasok ke perekonomian dapat dilihat sebagai hasil dari pilihan individu tentang jam kerja dan pilihan partisipasi. Penawaran tenaga kerja jangka panjang adalah konsep penyesuaian yang lebih komprehensif terhadap perubahan kendala. Adapun faktor-faktor mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Pertama, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia, baik pekerja yang bekerja maupun yang menganggur, sehingga penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Jika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan meningkat, maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran tenaga kerja ke kanan. Kedua, ada struktur populasi. Secara umum, meningkatkan angka harapan hidup penduduk merupakan salah satu pencapaian utama masyarakat. Hal ini mencerminkan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Indonesia memiliki struktur pemuda, terbukti dengan jumlah penduduk Indonesia yang berbentuk piramida. Sekalipun pertumbuhan mungkin terhambat, pasokan tenaga kerja akan lebih tinggi seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Sehingga pasokan tenaga kerja juga akan meningkat. Peningkatan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja tergeser ke kanan tergantung pada tingkat upah di pasar tenaga kerja. Ketiga, ada produktivitas. Produktivitas adalah suatu konsep yang memiliki hubungan antara produksi dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk dengan menggunakan tenaga kerja yang tersedia. Keempat, tenaga kerja. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Kelima, kebijakan pemerintah. Ketika mempertimbangkan pasokan tenaga kerja, memasukkan kebijakan pemerintah sangatlah relevan. Misalnya, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan 9 tahun akan mengurangi jumlah pekerja dan batas usia kerja akan lebih tinggi. Keenam, ada keadaan perekonomian. Kondisi ekonomi dapat memaksa seseorang untuk bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Misalnya, semua anggota keluarga harus bekerja jika penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atau jika lulusan baru tidak mau bekerja karena keadaan ekonomi orang tuanya sangat mencukupi, atau wanita tidak perlu bekerja karena tabungan suaminya tidak cukup. Baik, selanjutnya kurva penawaran tenaga kerja. Hubungan antara jam kerja dan upah disebut kurva penawaran tenaga kerja. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa pekerja tidak akan bekerja jika gaji yang ditawarkan kurang dari gaji yang telah ditetapkan. Dan seseorang akan memasuki pasar kerja jika gaji yang ditawarkan akan melebihi gaji yang ditetapkan. Pada tingkat upah di atas, upah reservasi
Kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan negatif relatif terhadap kurva penawaran tenaga kerja. Kurva seperti itu disebut kurva penawaran tenaga kerja terbalik. Proses terbentuk kurva penawaran tenaga kerja dapat dicapai dari memaksimalkan kepuasan setiap orang dalam perekonomian. Kurva penawaran tenaga kerja pasar ditarik dengan menambahkan jam kerja oleh semua pekerja yang tersedia bekerja dengan upah tertentu. Baik, terakhir, elastisitas penawaran tenaga kerja. Elastisitas penawaran tenaga kerja menunjukkan persentase perubahan jam kerja akibat perubahan upah. Tanda elastisitas penawaran tenaga kerja bergantung pada kemiringan kurva penawaran tenaga kerja ke atas atau ke bawah. Jika elastisitas penawaran tenaga kerja kurang dari 1 pada nilai absolutnya, maka kurva penawaran tenaga kerja dikatakan inelastis. Dengan kata lain, perubahan jam kerja relatif sedikit karena adanya perubahan tertentu dalam upah. Jika elastisitas penawaran tenaga kerja lebih besar dari 1 dalam nilai absolutnya, hal ini menunjukkan bahwa jam kerja sangat dipengaruhi oleh perubahan upah. Maka kurva penawaran tenaga kerja dikatakan elastis. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.